kira-kira dari kaki-kaki ini mana yang paling berbahaya kalau misalnya dia sampai rusak? Kayaknya nggak begitu pengaruh. Padahal ini pengaruhnya besar. Yang ini Pak, ada yang paling urgent diantara yang paling urgent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Selalu setia dengan konten-konten terbaru yang mengedukasi semua Sobat Apedia. Baik Sobat Apedia, apa yang kali ini akan kita bagi bersama Mas Hardi di AHA Motor? Coba kita cek kesibukan beliau di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Apedia. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi. Ini ada kotak yang mau di unboxing nih, Mas Hardi. Harusnya di video dulu, Pak. Di video dulu ya. Kalau enggak nanti nggak di apa namanya? Komplain nggak di ini. Cuman kita nggak beli di toko online, jadi jadi nggak perlu ya? Nggak perlu. Kita mau buka stok ini, Pak. Gimana Pak Taufik? Kabarnya Pak Taufik? Iya, alhamdulillah Mas Hardi. Apa nih Mas, konten yang baik ya buat Sobat Apedia ya? Di musim hujan ini. Ya. Kaki-kaki, Pak. Kaki-kaki. Lagi banyak musim ini hujan itu kan banyak ya sesuatu yang tidak diharapkan. Betul. Misalnya kayak aquaplaning di tol itu pada banyak mobil ngepot-ngepot itu, Pak. Iya, betul. Nah, ini kita ya hubungannya nggak sama aquaplaning ya, tapi sama general tentang kaki-kaki. Oke, baik. Sobat Apedia, simak terus konten terbaru dari AHA Apedia. Oke, Pak. Siap. Jadi gini teman-teman, ini kita bahas konten kali ini adalah tentang kaki-kaki. Dulu pernah kita bahas, mungkin udah 3 tahun belakangan ini kita nggak pernah lagi kupas tentang kaki-kaki. Kita refresh sekarang ini untuk perbaikan kaki-kaki apa yang terjadi di mobil ini. Jadi mobil ini mobil tahun 2000 berapa Pak? 11 ini Pak. 2011 ya? 2011-an. Nah, ini si pemilik minta rombak kaki-kaki keseluruhan, Pak. Wah, ini sangat menyenangkan sekali nih buat pemilik dan buat bengkel. Karena kita dapat kesibukan, Pak. Baik, jadi bengkel itu kalau sibuk pusing, tapi kalau nggak sibuk tambah pusing, Pak. Jadi mendingan kita sibuk aja ya. Baik. Gitu, teman-teman. Ya, jadi kita bahas tentang kaki-kaki untuk model ini McPherson, Pak, kaki-kakinya. Jadi kalau McPherson itu ya kita sudah familiar dengan member, kemudian ada lower arm, ada stabilizer, terus di atasnya ada shock. Beda dengan double wishbone dan sebagainya, itu berbeda jauh. Nah, kalau ini lebih komponennya lebih ringan dan banyak digunakan di mobil-mobil penggerak roda depan di tahun-tahun belakangan ini, kayak gitu Pak Taufik. Nah, kita akan ngasih informasi ke teman-teman bahwasanya di kaki-kaki mobil itu ada yang membuat nyaman, seperti ada suspensi yang Pak Taufik sedang shooting ini. Nah, ini ada shock, kemudian di turun ke bawahnya ini ada knuckle. Nah, knuckle ini dia dipegang oleh umumnya ini di bawah sini ada lower arm atau ball joint, teman-teman. Nah, di bawah sini, di area sini lower arm atau ball joint itu, nah itu yang akan megangin antara member lower arm kemudian masuk ke roda. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah konten kali ini, kira-kira dari kaki-kaki ini mana yang paling berbahaya kalau misalnya dia sampai rusak. Dibiarkan rusak. Nah, paling bahaya yang mana? Nanti akan kita sebutkan, atau mungkin teman-teman di menit sekarang ini udah ada yang tahu. Wah, itu pasti itu jawabannya. Kita cek ya. Benar nggak jawabannya? Oke, sekarang kita membahas dulu tentang member dulu aja kali, Pak. Jadi nggak semua member yang ada di mobil-mobil teman-teman itu dia bentuknya kayak gini, dan nggak semua bentuk yang mirip kayak gini dia ada bushing membernya. Hanya untuk mobil ini ya, untuk yang ada di video ini adalah hanya untuk tipe Grand Livina yang ada bushingnya member. Jadi kalau bentuk kayak gini, Nissan March nggak ada, Datsun nggak ada, padahal bentuknya mirip kayak gitu. Kemudian ini ada bushing membernya. Buat apa sih fungsinya ini? Ini tentunya adalah buat yang masuk ke dalam bodi, Pak. Nah, kenapa harus ada karetnya? Tentunya supaya peredaman getaran dari kaki-kaki atau dari roda ya, khususnya yang langsung bersinggungan dengan permukaan jalan, itu dia tidak langsung terasa sampai ke bodi, Pak. Kan kita kan kalau naik mobil misalnya lewat jalan jelek atau jalan keriting atau aspal yang berlubang atau jalan yang banyak batunya, itu kan kalau ngelewatin drrrrrrk kayak gitu kan sampai ke bodi biasanya, Pak. Nah, dengan adanya bushing-bushing seperti ini, karet-karet seperti ini, itu dia akan meredam
kejutan dari ban atau roda ya. Selain di sana ditopang sama shock suspensi kayak gitu. Tapi kita bahas yang bawah dulu. Nah, ini harus diganti kalau dia pecah, Pak. Kenapa? Karena pergerakan yang terjadi di roda itu dia akan berefek dari roda atau knuckle tadi, Pak. Dia masuk ke lower arm, kemudian masuk ke member, lalu kemudian ada di bodi bagian bawah. Nah, kalau dia pecah biasanya lewat polisi tidur atau jalan jelek, itu dia akan timbul suara jegluk-jegluk yang cukup kencang, diiringi dengan pergerakan ini, Pak, ban. Jadi ban itu bisa maju mundur. Misalnya kita lagi jalan, terus kita rem mendadak, itu bannya itu maka tidak akan sinkron dengan bodinya. Jadi bodinya seperti itu, bannya dia bisa gini. Itu terasa nggak sih? Terasa. Seperti itu. Ini kalau ini pecah. Jadi ini kita ambilkan barangnya ini tadi yang pecah ya, Pak. Sebentar. Tuh, bushing member, Sobat Apedia. Tidak semua mobil memiliki bushing member. Tapi mobil yang memiliki bushing member pasti ada kelebihannya. Kelebihannya kenyamanan, kalau kekurangannya otomatis ada part yang harus diganti. Kalau yang non bushing member tidak pakai part ya, sehingga tinggal di di baut saja. Nah, kalau ini masih ada bushingnya yang membuat lebih nyaman. Ya. Nah, ini adalah contoh bushing yang dia mengalami pecah. Ini kalau kita melihat di sini ada, nah ini, Pak. Ini saya gerakkan pakai tangan saja. Ini dia mangapnya ini dia berbeda ya. Jadi mungkin dia tadinya rapat. Kemudian kalau dia terkena benturan di permukaan jalan, maka member ini dia akan bergerak, sementara ini adalah baut yang masuk ke bodi. Nah, baut yang masuk ke bodi seperti ini. Ini gambaran kasarnya kalau dia lewat jalan yang jelek seperti ini, Pak. Mangap. Dia akan mangap seperti itu. Bunyi suara nih, Mas. Nah, ini bunyi suara, dan ini sangat sering sekali terlewatkan biasanya kalau bengkel kaki-kaki yang belum pernah bongkar Grand Livina, terus dia menurunkan atau ngecek reknya, itu biasanya ini luput, Pak. Karena posisinya kalau kita melihat seperti ini seolah-olah dia jadi satu dengan member. Tanpa bushing member ya. Sepertinya ini dia tanpa terpisah, Pak. Jadi ini seperti include gitu. Jadi mungkin teman-teman tahu ini ada retakan, tapi kayaknya nggak begitu pengaruh. Padahal ini pengaruhnya besar. Kayak gitu. Nah, ini kayak tadi tuh, ini kita bisa lihat pakai tangan saja. Nah, dia sangat besar sekali. Ini kalau udah tertancap di sini, maka ini member bisa goyang. Nah, pergoyangan member ini dia akan akan mempercepat ya kerusakan item-item yang ada di atasnya. Misalnya, ini tadi kita udah berbicara masalah member. Nah, member ini, member ini di atasnya ada rexir, Pak. Nah, rexir ini dia tertanam di sini, terikat di sini. Nah, rexir ini di sini dia ada tirut, ada rack end. Ini dia fleksibel gini, Pak. Ya. Ini kalau misalnya dia gerak membernya, sementara ini posisi yang ada di tirut, yang ada di knuckle sana, itu dia tertahan, maka dia akan mempercepat kerusakan bushing yang ada di dalamnya. Bukan hanya bushing yang rusak, tapi juga pinion sama gearnya ini, Pak Topik dari sana. Nah, tetapi juga pinion sama gearnya yang pernah kita singgung di video yang banyak beredar di YouTube, Pak. Ya. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi harus dilakukan penggantian. Kalau misalnya kita bicara usia, rata-rata usia pakainya sekitar 5 tahunan. Karena dia posisinya karet, Pak. Itu tergantung medan jalan. Medan jalan semakin dia sering ngelewatin jalan jelek, jalan yang dia konturnya tidak rata, itu dia akan semakin mempercepat kerusakan bushing membernya. Lalu kemudian di atasnya ini ada stabilizer bar ini, dia pun juga diikat oleh ini, Pak, bushing stabilizer. Nah, ini karet juga nih. Nah, teman-teman kalau merasakan di polisi tidur, ini ada lilinnya ya. Iya, nah, ini lilin, lapisan lilin karena baru. Teman-teman kalau merasakan lewat di polisi tidur atau di jalan yang antara ban kanan sama kiri dia nggak rata, kemudian terdengar suara jegluk-jegluk. Nah, itu dia itemnya ini, Pak. Nah, ini bushing stabilizernya. Ini kalau kita masukkan sini, Pak ya. Nah, seperti itu. Ini kalau dilihat di sini permukaannya dia sudah mangap.
Oh. Jadi udah nggak mencengkeram dengan kencang, maka yang terjadi ketika ada ayunan kanan kirinya nggak sama, yang terjadi adalah link stabilisernya sana ini. Nah, Konrod. Ini konrod, ini dia akan mengikuti kontur jalan. Kemudian antara kanan dan kiri kan pasti beda, Pak. Iya. Antara kanan dan kiri pasti beda, maka dia akan seperti itu, Pak. Bushing stabilizer itu. Nah, ini gambaran kasarnya. Nah, dia akan goyang-goyang seperti itu. Nah, goyangan ini itu akan memberikan suara gluk-gluk. Nah, kayak gitu. Ini juga masalah sepele, barangnya murah tapi menimbulkan bunyi. Akibat sudah tidak ini lagi ya, apa? Ya ini Sudah udah pas lagi ya. Karetnya Sudah ini kan mengembang. betul. Ini kan karetnya ini kan posisinya di bawah, Pak, deket sama mesin, panas. Ya toh, dan sering kena air. Jadi kalau sering kena panas, sering kena air, dia yang harusnya fleksibel kayak gini, Pak. Nah, ini. Oh, tuh, fleksibel. Fleksibel. Baru Ini jadi sekarang jadi bagaimana? keras. Nah, kayak plastik ini malah. Nah, ini kalau kita pukul-pukul kayak keras besi dia. ya. Kayak gitu. Ini karena dia kondisinya di bawah dan usia juga ya. Oke. Terus di sebelah sini tadi yang kita bilang ini ada link stabilizer. Ini pun juga link stabilizer ini bunyinya mirip, Pak. Kalau bedanya kalau yang ini dia gluk-gluk, kalau ini dia ada cetuk-cetuknya. Ada ketukan seperti besi ketemu besi. Jadi kalau dari dalam sana mungkin terdengarnya suaranya kayak gitu. Nah, tek-tek. Nah, itu dia konrod biasanya. Seperti itu. Ini itu bergetar nggak, Mas? enggak. Oh, enggak. Tapi dia bunyinya itu ya memang dominan kalau bodinya kanan kiri. Misalnya kita lagi manuver, putar balik, terus ada suara jeduk. Nah, itu dari bushing stabil sama linknya ini. Putar balik itu kan pasti salah satu bodi keangkat. Atau ngelewatin polisi tidur yang kondisinya miring. Ketika dia nabrak itu ban kanan menyentuh naik, dulu. Naik, kita bunyi, ban kanannya turun, ban kirinya naik. Nah, itu dia akan bunyi. Gitu, Pak. Nah, ini tadi sudah 1 2 3 item. Nah, kemudian di sini ada lower arm. Nah, ini, Pak. Nah, ini lower arm ini juga ada bushingnya nih. Karet-karet bushing ini. Nah, ini pun juga sama. Ini kalau ini lebih parah kalau misalnya dia rusak. Kenapa? Kenapa dia parah? Karena ini yang langsung bersinggungan sama ini, Pak. Kenakel. Nah, kenakel ini kan dia kalau kita ilustrasikan kondisinya ini kalau dia pecah, maka dia akan seperti ini, Pak. Roda itu akan gini, goyang. Nah, kalau ini dia permainannya dia sempit di sana di dalam, tapi kalau ini dia lebih besar. Permainannya atau gapnya lebih besar, sehingga yang terjadi dampaknya terhadap roda juga semakin besar. Makanya teman-teman sporing itu kalau misalnya dia mau nyeporing pasti banyak digerak-gerakkan dia, Pak. Iya, betul. Nah, itu mensimulasikan apakah lower armnya ini bagus atau tidak. Ya gitu. Kalau dia masih bagus, maka kondisinya ini karetnya ini masih rapat. Kalau di goyang-goyang dia nggak goyang, digoyang-goyang dia nggak oblak, ini dia masih rapat. Gitu. Dan ini termasuk ini ball joint, Pak. Nah, yang paling sering kena itu yang ini. Sama ini, dua ini. Kenapa yang ini enggak? Karena ayunannya itu dia tidak melawan dari pergerakan. Oh iya, dia cuma naik turun ya? Ya, ini kalau ini kan dia kan nggak ngelawan, Pak. Sementara ini kan dia ngelawan. Benar, nah, ini nahan. Karena posisinya dia kan ngayun lower armnya itu. Nah, ini dia ngikutin aja dia. Ini makanya ini jarang rusak. Ini mungkin sampai 10 tahun, 15 tahun ini masih oke kalau dari Jepangnya asli ya. Kayak gitu. Nah, tapi yang ini yang paling sering. Nah, bentuknya seperti apa? Kalau dia rusak, nah ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini kalau rusak nih kayak gini. Nih, kita kasih obeng. Yang kejam. Yang ini aja. Nih. Tuh, suatu video. Kelihatan? Kelihatan banget. Nah, ini pakai tangan. Harusnya pakai bulldozer, Pak. Nah, ini. Nah, tuh lihat ya. Nah, kelihatan ya? Pecahannya tuh, teman-teman. Ini dia harusnya seperti ini. Ini yang barang bekas agak bagus ya. Nah, ini dia harusnya rapat. Nah, ini rapat seperti ini. Tapi kalau ini udah 1 2 3 4 ini udah pecah nih. Nah, kita pernah bisa copot ya? Iya. Ini kalau ini copot ini, Pak, paling Pak. Ini sebentar ya, coba kita copot aja sekalian. Nah, ini kita kasih gambaran sedikit, teman-teman. Ini udah modot seperti ini. Tuh. Padahal aslinya kalau yang kayak gini, ini mau dipukul sampai Belanda nyerang ke Indonesia lagi enggak.
nggak bakal jebol. Tapi kalau ini dia kondisinya tadi kita udah melihat ya, kondisinya bagaimana yang muter. Nah ini dia kayak gini Pak. Berarti ini berisik banget Mas ya? Bu, ini kalau secara bunyi dia nggak begitu Pak. Tapi kalau yang kita pernah alami di Honda HR-V itu, HR-V itu kalau ininya dia rusak bunyi. Karena ininya, nah ini lower armnya ini mepet dengan member. Ya. Kalau ini kan masih ada celah ya, satu jari ya. Nah ini kan masih ada celah. Kalau yang Honda mepet? Dia agak mepet. Jadi ketika ininya oblak, ini ada jebol gitu. Ini dia arm ini bersinggungan sama member. Jadi dia suaranya agak kencang. Kayak gitu. Besi ketemu besi berarti ya? Tek 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 itu ya? Betul. Tek 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 atau ya tek tek tek. Kalau yang gluk 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 itu stabilizer. Kayak gitu. Nah, yang ini Pak ada yang paling urgent diantara yang paling urgent. Paling urgent diantara yang nggak boleh ditinggalkan berarti. Nggak boleh ditinggalkan dan nggak boleh diabaikan. Ketika mobil teman-teman melewatin jalan berlubang, ada bunyi gludak atau peletak atau tetek. Nah, itu dia meliputi kesemuanya Pak. Pokoknya bunyi-bunyi itu bunyi ball joint. Nah ini Pak. Nah ini ball joint ini. Ini namanya ball joint teman-teman. Ini kalau udah kayak gini, itu biasa umumnya di ban ini, itu dia ketika ban itu digerakkannya, nah gini. Nah ini kan kalau dia depan belakang, itu biasanya dia lower arm. Kalau depan belakang. Tapi kalau ball joint itu dia atas bawah kayak gini. Itu dia udah blek 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 ada suara gapnya. Itu maka dia ball joint. Ini nggak boleh diabaikan. Kenapa? Karena ini yang megangin knuckle. Iya betul. Jadi mungkin teman-teman pernah ada kasus mobil lagi jalan, tahu-tahu bannya salah satu pekoh. Lepas ya? Ini posisinya mangap. Iya benar. Mangap ke arah luar. Atau mungkin ke arah dalam ketika dia belok, kena benturan, copot. Nah itu biasanya ini Pak, ball joint. Ini nggak boleh diremehkan. Dan kalau menurut kami kaki-kaki yang paling parah efek kerusakannya ketika dia sampai ceplok, itu adalah ball joint, dan ini yang paling rentan sekali untuk oblak. Jadi jangan anggap remeh ketika ball jointnya sudah oblak. Mendingan ketika ball joint udah oblak itu langsung dilakukan penggantian, karena nanti efeknya gini Pak. Ketika kita ball joint ini tadi lepas, ini kan yang megangin knuckle itu hanya ball joint Pak. Ya. Dan juga tirut. Betul. Ya, tapi bagian sisi bawah ini yang paling rentan itu adalah si ball jointnya itu. Jadi kalau ball jointnya dia ceplok, setirnya dia coba diputar, ya tau, udah ceplok, dia pasti kan akan lari. Mobilnya akan parah larinya. Dan itu kalau misalnya setirnya kita coba ngimbangin, itu maka semakin liar. Kenapa? Karena tirut track end-nya ini nggak ada yang megangin. Yang terjadi apa? Biasanya ini as roda, penggerak depan, itu as rodanya copot. Waduh. ini dia copot nih. Nah, ini ada as roda Pak. Ini dia as roda, ini dia yang akan copot. Nah kalau dia udah copot, ragatnya banyak atau biayanya banyak. Jadi kalau dia sampai copot itu ball joint lepas, biasanya mengakibatkan drive shaft lepas. Kalau misal drive shaftnya lepasnya cuma di tripodnya saja, berarti harus ganti ininya, drive shaftnya. Tapi kalau sampai lepas sampai ke mangkokannya juga ikut lepas, itu berarti minyak atau oli transmisinya akan semakin berkurang, betul, kayak gitu Pak. Jadi untuk yang kaki-kaki bawah ini, yang paling urgent ini adalah, atau paling efeknya paling berat ini adalah ini, karena ini yang megangin roda, dan ini yang diantara potensi yang lain-lainnya karena dia posisinya itu besi atau bol ya Pak ya, atau bola, itu maka ini yang paling sering rusak dibandingkan dengan karet-karetnya. Kayak gitu Pak. Baik. Nah Mas, kalau kita tanya nih, dari keluhan-keluhan customer, ya, yang paling sering tuh yang mana keluhannya yang datang ke sini? Keluhan yang datang ke sini yang paling sering adalah ball joint. Makanya ball joint itu termasuk fast moving saat ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara dulu ya, mobil itu mungkin baru 5 tahun, kayak Livina ini mungkin sampai dengan 10 tahun itu belum begitu banyak item kaki-kaki yang rusak. Tapi udah begitu nginjak 15 tahun, ya toh, itu mungkin dia mobil tahun berapa Pak? 15 ini? 2008 ya? 2010. Ya 2010 itu berarti sekarang ini 2004 ya, 2008, 2009 sampai dengan 2010 itu dia udah mulai banyak sekali ball joint. Kaki-kaki. Itu kalau kita
ngomong unit ya mungkin dari 1 bulan itu paling enggak 5 unit itu udah ada yang ganti ball joint saat ini. Itu ganti pertama atau ganti kedua biasanya? Itu ganti pertama Pak, kebanyakan. Ganti pertama? Kebanyakan ganti pertama. Tapi beberapa sih udah ada yang ganti kedua, tergantung jarak tempuh. Oh, jarak tempuh. Jarak tempuhnya. Tapi kalau sekarang ini banyak kan pertama. Ini kalau pertama itu ya biasanya di sini nggak ada mereknya sih malah. Kalau yang bawaan genuine itu. Biasanya seperti ini, dia nggak ada mereknya, polosan. Oh, polosan. Biasanya cuma ada nomor apa seri apa gitu. Tapi kalau ini kan ada mereknya ya. Ini ada. Ini udah ganti kedua nih. Nah, ini udah ada mereknya, udah ganti kedua. Oke. Nah, kalau untuk yang busing bawaannya itu dia memang kayak gini. Dia nggak ada lekukannya. Kalau yang genuine berikutnya dia ada lekukannya. Nah, kayak gini. Nah, ini ini yang gantian model baru. Kalau model lama atau bawaan pabrik dia lurus. Ini masih kategorinya masih bawaan pabrik. Oke. Baik, kelihatannya bagus juga ya Mas ya kalau kita angkat tema itu mobil baru beli 10 10 tahun 15 tahun lah ya. Betul. Itu kaki-kaki itu penting nggak sih di servis gitu ya? Sangat penting sekali, betul. Dan itu harus diperhatikan. Makanya teman-teman dari inspektor kaki-kaki itu selain dia biasanya yang condong paling sering dicek kan body, terus dia cek ada bekas banjir atau tidak. Nanti kan pengaruhnya kan ke kaki-kaki juga, gimana kroposnya, gimana oblaknya. Itu biasanya di sini nih cara mengidentifikasi tirutnya rusak atau tidak. Maka bisa dilihat di sini kan ada karet Pak. Nah, karetnya dia kalau misalnya dia sudah sobek, ini dia belum ya. Bagus ya. Nah, dia sobek, terus keluar vaselinya itu biasanya dia udah jelek. Link stabilizer misalnya. Link stabilizer misalnya dia sudah sobek karetnya, nah itu dia biasanya dikasih catatan. Termasuk kayak lor arm kayak gini nih. Nah, misalnya ini belum sobek nih, tapi dia sudah ada retakan. Nah, retakan ini yang mereka catat biasanya. Itu paling retakan halus ya Mas ya? Ya, itu paling mudah untuk sekedar menganalisa. Tapi kalau untuk mengecek fungsionalnya ya tentunya harus dilakukan simulasi Pak, seperti kalau misalnya bengkel yang memiliki alat untuk getaran, pembuat getaran, atau mungkin dengan digoyang-goyang, itu kan dia tahu, atau mungkin dengan dites jalan. Nah, itu mana yang berisik itu kan ketahuan kayak gitu. Itu tadi sisi bawah Pak. Untuk sisi atas sih nggak banyak komponennya, biasanya cuman ini aja sih, cuman shock, kemudian di atas shocknya itu ada support shocknya. Kan kita coba cek ya, support shock di depan kita. Jadi ini benar-benar semua part diganti Mas ya? Iya, ini sama yang punya nih. Atas bawah ya? Atas bawah ini, Masya Allah, semoga rezekinya banyak ini yang punya. Bang loh, sobat Topedia kalau sudah pernah mengganti kaki itu akan merasakan. Oh, ternyata mobil saya nyaman gitu. Nyaman, betul Pak. Nah, dari bawah nyambung ke atas itu dimulai dari yang namanya link stabilizer. Link stabilizer itu yang ini Pak. Nah, ini. Untuk saat ini dia kan fleksibel banget. Kalau ini kita ganti kenapa? Karena di sini sudah ada sobekan yang tadi saya bilang ya. Iya, betul. Udah sobek nih. Nah, ini karet bootnya ini udah sobek. Ini sudah ganti, dan ini biasanya umumnya kalau ini sudah lama oblak itu efeknya ke sini Pak. Link stabilizer. Ini kalau kita goyang-goyang gini, wah ini dia kocak Pak. Nah, ini kalau dia goyang-goyang ini terasa tek ini. Kayak gitu. Ini nggak bisa divisualisasikan tapi bisa dirasakan teman-teman. Akibat dari ini? Ya, awalnya ini dulu oblak. Nah, yang menyambung dari bawah ke atas, termasuk yang menjadikan mobil terasa lebih imbang ketika dia belok, itu adalah link stabilizer ini Pak. Kayak atau kelihatannya barangnya sih cuman sepele, nggak nyampe 2 cm diameternya. Tapi ini termasuk kalau kita belok, mobil dia nggak terasa kelempar, ini sangat berpengaruh sekali. Kayak gitu. Nah, ini umumnya dia megangin shock. Rata-rata dia megangin shock atau megang arm. Jadi antara kalau yang X-Trail Serena dia megang arm. Kalau yang Livina T31 Juke itu dia megang atas. Dan beberapa mobil-mobil Honda itu dia megang ini shock. Ada yang pendek, ada yang panjang ya Mas? Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang panjang itu rata-rata megangnya shock bagian atas. Dapatnya di mana? Dapatnya di sini. Nah, ini ada lubangnya nih. Ini ada lubang. Sini teman-teman dapatnya. Seperti itu. Kalau kita melihat di mobil sana. Nah, dapatnya di sini. Kemudian ini
Kalau ini shock ke kanan ya Pak ya. Ini dia di sini dapat kenakel. Ya. Kenakelnya tadi di bawahnya ada ball joint. Termasuk tirut sini. Jadi kenakel itu yang megang roda itu dipegang oleh dua item, ball joint sama tirut. Salah satunya dia ceplok maka dia akan parah. Kalau tirutnya saja misalnya dia ceplok, dia nggak bisa belok. Tapi kalau ball jointnya sampai ceplok, mobil nggak bisa dikendalikan. Nah, kayak gitu. Situ jadi riskan semuanya. Nah kemudian yang di atas ini dia ada shock, kemudian di dalam shock ini ada ini Pak, bumper bone. Bumper bone ini dia sebagai stopper sekaligus pelindung. Yang dimaksud stopper itu apa? Ketika dia bermain, di sini kan ada permainan shock Pak. Nah ini dia ada stoppernya. Tujuannya biar nggak terlalu gepok atau gepok itu apa bahasanya? Ini bertemu dengan ini. Betul. Sebenarnya di atasnya sini masih ada satu item lagi namanya bearing. Jadi kalau shock belok itu super shocknya kan terdiam Mbak. Nah maka dia harus ada bearing di sini biar bisa gerak ya. Biar bisa pernya bisa gerak. Karena nanti kalau pernya nggak ada bearingnya, nanti dia akan tambah bunyi parah. Belok dia dang. Nah, kayak gitu. Nah ini harus ada stoppernya. Stoppernya ini berfungsi Mas ya? Fungsi Pak. Kalau shocknya dia udah lemah, stopper ini yang akan membantu untuk ini Pak, supaya dia tidak limbung banget. Kayak gitu. Meskipun dia permainannya hanya segini nih. Tapi paling nggak dia ketika benturan keras itu dia tidak bablas ke atas. Jadi harus ada ini. Kemudian ada penutup debunya. As ini dia bermain harus ada yang melindungi dari debu atau pasir. Karena di bawah sana kan sangat riskan sekali terhadap pasir dan juga kotoran Pak. Nah kalau kotoran masuk sini, ini akan mengakibatkan aus permukaannya. Kalau permukaannya aus, nanti oli atau campuran gas dan oli dia akan bisa keluar dari sini. Akhirnya shocknya jadi bunyi, shocknya jadi limbung dan sebagainya. Nah, kayak gitu Pak. Oke. Nah di atasnya lagi ada bearing shock. Apakah diganti bearing shocknya? Oh bearing shocknya tidak diganti. Biasanya kita lumasin Pak bearing shocknya. Tapi shocknya masih di sana teman-teman. Jadi bearing shocknya nanti kita lumasin aja supaya perputarannya. Bearing shock itu kalau dia rusak itu bisa menimbulkan bunyi juga Pak. Ketika setir diputar, dia ada bunyi dung. Nah, kayak es kenung gitu. Itu dari bearing shocknya. Solusinya diganti atau dilumasin. Jadi ada dua solusi. Biasanya sih kalau bearingnya Goodyear masih bagus, dilumasin aja cukup. Kayak gitu. Kemudian di atasnya ada support shock. Nah, ini support shock. Support shocknya ini juga kalau misalnya dia jebol, efeknya nanti shock ini akan masuk ke atas. Tapi meskipun shock masuk ke atas, bodinya cuma miring aja Pak. Bodinya cuma miring aja. Karena apa? Yang nyangga ya cuma per sama ini ketemu dengan cowl top yang di atas ini Pak. Kita pernah ngalamin hal tersebut customer ya. Customer kami pernah ngalamin. Nah ini dia kan posisinya kan kayak gini Pak. Nah ini kalau udah ceplok naik ke atas dia akan terkenain cowl ini. Tapi bodinya miring. Nah tapi meskipun dia bodinya miring, dia nggak sampai yang mengakibatkan kalau kayak ball jointnya lepas. Ball jointnya lepas itu mobil jalan 5 km per jam saja udah nggak mampu untuk dikendalikan. Kayak gitu Pak. Nah itu item kaki-kaki tadi Pak yang paling sering kita ganti dan untuk saat ini sedang kita ganti total dari mobil ini. Nah ini kemungkinan kalau udah diganti kayak gini perawatan berkalanya apa ya, cuma pengecekan aja, pengencangan baut, kemudian dicek apakah ada item-item yang tidak diganti. Misalnya kayak ini kan nggak diganti nih. Oh iya ini nggak diganti ya? Nah ini nggak diganti. Gantungan nih Mas ya? Nah ini namanya link complement. Nah, link complement ini tidak diganti. Nah itu harus dicek item-item yang tidak diganti. Kenapa nggak diganti? Ya nggak rusak. Masih aman. Siap, Sobat Apedia. Mobil yang kita pakai dengan usia yang sudah jalan ya, baik ya, itu kilometer dan waktunya, dan pasti akan menimbulkan beberapa keausan part ya. Ya. Nah, keausan ini biasanya menimbulkan ada suara, betul. Nah, ada rasa limbung ya Mas ya. Ya. Nah, jadi pokoknya jadi nggak nyaman Pak. Nggak nyaman. Segeralah datang ke bengkel, lakukan pengecekan. Jangan diabaikan, karena kalau yang bunyi itu adalah item yang paling urgent kayak tadi saya bilang ball joint. Arm itu pasti mobil itu jadi kalau digas kadang narik kanan, kalau armnya dijebol Pak ya, digas narik kanan, kemudian dilepas gasnya balik lagi kiri. Nah, itu adalah diantara bentuk lower arm bushingnya dia rusak atau flex terlalu lentur. Nah, akhirnya ban itu dia nggak mampu lurus ibaratnya.
Kayak gitu ya. Jadi kalau dia rusak dia nggak mampu putus. Seperti itu Pak. Oke. Jadi jangan diabaikan. Ada pertanyaan Pak Taufik? Ini Pak Taufik diam aja dulu ini. Lengkap, banyak banget ini penjelasannya. Jadi kita biarkan dulu Mas Hari cerita ya. Sobat APD silakan bertanya di kolom komentar kita. Ya. Dan insya Allah kita bisa bantu jawab. Satu persatu. Atau nanti Sobat APD yang lain yang pengalaman terus di komentar. Biasanya di teman-teman di kolom komentar itu teman-teman yang lain yang jawab. Terima kasih video dari kami. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.